Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir syakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita panjatkan berkat limpahan karunia rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Kita masih dalam keadaan iman dan Islam serta diberikan kesehatan dan kekuatan, bisa melangsungkan salat maghrib berjamaah dan meneruskan dengan i'tikaf sambil menunggu datangnya waktu salat isya dengan mendengarkan kajian taklim yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi guru. Yang pada surianya pada malam hari ini Pak Profesor Dr. Bidang Visi, kita seperti rutin beliau, namun karena beliau masih ada acara atau perkembangan belum yang dimintakan untuk menggantikan. Kemudian salat dan salam kita tidak lupa haturkan pula kepada panutan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, bapak ibu-ibu yang berhormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, 3 ayat disebutkan dalam 3 tempat yang berbeda. 2 ayat dalam 1 surah dan 1 ayat di surah yang lain, namun mengandung pengertian yang sama. Artinya titik beratnya itu bisa kita ambil satu kesimpulan berharga. Ayat apa itu? Di dalam surah Al-An'am disebutkan 2 kali. Di ayat 92 dan ayat 155 surah Al-An'am surat 6. Bisa kita cek di rumah. Ayat itu berbunyi Al-An'am ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man haulaha walladzina yu'minuna bil akhirah yu'minuna bihi wa hum 'ala salatihim yuhafizun. Dan ini Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura atau penduduk Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya atau Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Di awal ayat ini Allah memberikan penjelasan kepada kita dan menyatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun, dan ini kitab atau Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah. Nah, kemudian kita lihat di ayat yang kedua dalam surah Al-An'am ayat 155. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Artinya, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, yang diberkati.
yang memberikan keberkahan, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberikan rahmat. Satu surah tempatnya berbeda. Awal ayatnya sama, ujungnya yang berbeda. Nah, yang kita garis besar, garis bawahi bersamaannya adalah sama-sama menyatakan, dan kalimat bunyi pun sama, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kitab ini atau Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan yang memberikan keberkahan atau yang penuh dengan berkah. Dan ayat yang ketiga dalam surah Shad, surah ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiga ayat ini dalam tiga tempat yang berbeda ayatnya sama, menyatakan, menegaskan, menekankan, memberitahukan bahwasanya Al-Quran, kitab suci kita adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Kitab suci yang di dalamnya adalah firman-firman Allah yang memberikan keberkahan, yang mengandung keberkahan, supaya kita mentadabburi, supaya kita mempelajari, kita merenungkan, dan orang-orang yang berpikir, kata Allah, mendapat pelajaran, supaya kita mengikutinya. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikuti apa yang disuruh Al-Quran, jauhi apa yang dilarang Al-Quran, dan bertakwalah kepada Allah, maka kalian akan mendapatkan rahmat. Kaum muslimin yang berbahagia, pengertian berkah, kalau kita cari definisi berkah, misalnya Al-Quran itu memberikan keberkahan, atau Al-Quran itu ayat-ayatnya penuh dengan berkah. Apa pengertian berkah itu? Maka definisi berkah, atau dalam bahasa Arab barokah, dalam bahasa Arab barokah, dalam bahasa kita berkah. Menurut definisi bahasa Arab, barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Sesuatu yang mengandung berkah atau memiliki berkah itu, di situ banyak kebaikan, bukan kejelekan, bukan membawa mudarat, tapi membawa manfaat, bukan memasukkan ke neraka, tetapi mengantarkan ke surga. Ziyadatul khair. Nah, mirip-mirip dengan yang kita terjemahkan dalam keseharian kita. Arti berkah itu sesuatu yang bertambah baik. Bila rezeki itu walaupun sedikit tetapi mengandung kebaikan, dan kita berberkat rezeki. Tapi walaupun banyak dapat habis, bahkan bisa membawa malapetaka, berarti ada berkah rezeki itu. Biar sedikit, ternyata itu bermanfaat dan bisa mengantarkan keluarga itu menjadi keluarga yang taat, anaknya anak yang soleh. Gawian orang itu barangkali sederhana, Bapak Ibu ya. Ada orang gawiannya sederhana aja, artinya tulisannya itu kada banyak, 5-10 juta per bulan pendapatan kada, bahkan kada kawan dihitung saking kada menentunya. Tapi ternyata apa?
anak sidin kawang memuliakan anak, masukkan anak pesantren, anak taat-taat, penyembahyang. Nah, rezeki sidin itu berkah, walaupun kada banyak kelihatannya. Ada orang yang gawian, mohon maaf, bukan berarti jelek, artinya marbut masjid, kaum masjid, tapi subhanallah anak sidin 3, 4 semua bisa menyekolahkan anak di sekolah agama semua, anaknya pintar-pintar, Pak Asian. Nah, rezeki sidin ini kada tertulis kayak orang 5 juta, 10 juta sebulan, kada, tapi ternyata subhanallah ini gambarannya berkah rezeki sidin. Ada orang yang penghasilannya puluhan juta sebulan, tapi secara manfaat, secara kebaikan hampir tidak ada, kecuali hanya meningkatkan gengsi, menambah materi, semakin menjauhkan dari Allah. Ternyata HP haram, duit banyak, mobil mewah, rumah ganal, bini banyak. Tapi lihat sambahyang ke masjid ada, duit itu ada ini, ada dihitung berhambur saking banyaknya. Tapi gawian apa? Diskotik misalnya, itu kada berkah. Rezeki kada mengantarkan kepada ketakwaan, keimanan, mendekatkan diri kepada Allah, malah jauh berbuat dosa dan maksiat dan mengantarkan kepada neraka. Nah, itu kada berkah di bahasa kita. Bila orang sakmatan boleh membawa nasi, apa tuh namanya nanti? Bawa berkat, ya Allah. Apa artinya berkat? Tambahan nasi, berkat juga. Nasi tambah artinya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau pangkat dan jabatan itu menjadikan orang itu taat kepada Allah, menjadikan berguna, bermanfaat bagi orang lain, menolong yang lemah, menolong yang tertindas, itu harusnya pangkat jabatan itu membawa berkah. Bila sugihnya itu orang banyak tertolong, anak yatim banyak terbantu, nang kada diisi gawian diberi lapangan pekerjaan, nang putus sekolah di sekolahan sidin, nang janda dikawini sidin. Tumurin ibu dikawinakan sidin, maksudnya dicarikan main muda, maksudnya ngawini berkah. Nah, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran memberikan berkah, berarti Al-Quran itu memberikan tambahan kebaikan yang banyak. Bagi siapa? Bagi orang yang membacanya. Kita lihat, semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, ayat Al-Quran diturunkan kepada sidin sampai sidin meninggal dunia. Orang-orang beriman, sahabat-sahabat Rasul itu selalu mengkaji, membaca Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Bangsa Arab, bukan hanya umat Islam, bangsa Arab, sakampungan, terus senegaraan. Yang dahulu kekuatan ketika itu zaman jahiliyah dikuasai oleh dua adidaya, Romawi dan Persia. Arab di mana? Ada diperhitungkan. Negara yang terkuat ketika itu Persia dan Romawi, dua kekuatan besar. Arab ini adalah apa-apanya, bakal akhir terusnya perang. Tapi semenjak Islam datang dengan diturunkan Al-Quran, hanya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, itu yang diusir sidin ke Madinah, 10 tahun di Madinah. Nah, setelah itu Islam
mengtaklukkan Jazirah Arabia, bahkan mengalahkan Romawi dan Persia berkah Al-Quran. Itu kalau negara. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jika penduduk satu negeri insya Allah beriman dan bertakwa kepada kami, menjalankan syariat kami, mengasihi apa yang diatur oleh Al-Quran, hanya fattabi'uhu, ikuti, maka negara itu akan maju, umat Islam jaya. Itu keberkahan dalam skop negara. Kalau keberkahan dalam skop nang halus, artinya bagi yang membaca nih, bagi yang membaca, keberkahan apa yang didapatkan? Maka Imam Qurtubi, ngarang sini Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurtubi, salah seorang ulama besar di zamannya. Beliau ahli tafsir, pengarang tafsir yang disebut dikenal dengan tafsir Qurtubi. Beliau seorang pakar hadis pula, seorang pakar fikih pula, orang Andalusia, Spanyol, hijrah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Jadi Imam Qurtubi mengatakan, ujar sidin, barang siapa yang rutin membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan otaknya jernih walaupun umurnya sudah ratusan tahun lebih. Allah akan menjadikan otaknya jernih. Nah, kayak kolam terang benderang. Bila hendak melihat ikan di kolam, maka apa aja lagunya itu? Artinya apa? Ini testimoni banyak seorang ulama besar nih, Imam Qurtubi mengatakan. Dan ulama-ulama lain juga ada yang mengatakan. Dia sidin menyaksikan sendiri, makanya saya memberikan testimoni. Orang yang rajin membaca Al-Quran, salah satu keberkahan yang Allah berikan, ini macam-macam Allah berikan keberkahan itu mungkin beda-beda setiap orang. Nah, tapi di antaranya seperti yang disaksikan oleh Imam Qurtubi ini, otak orang itu akan tetap jernih dan kuat berpikir, kuat ingatannya. Ujar bahasa kita, sampai ke Tuhan insya Allah ada bakal ikut. Bacaan sini itu Al-Quran terus dari muda sampai Tuhan, sampai akhir hayat. Ujar kita banjir itu pada latah. Dan belum menyaksikan waktu halus di kampung, ada dalam sana paninian itu nini apa ngaran itu, nini sapupu apa. Jadi sini sampai Tuhan 100 tahun lebih dan masih kuat ingatan sini. Gawian sini itu mengaji, habis subuh mengaji, antara maghrib isya itu amalan nambah itu, habis sembahyang maghrib baca surah Yasin, baca surah Al-Waqiah, baca Al-Muluk. Tak sampuk isya, sembahyang isya hanya berdiri, ada basahan, nah turun hari itu sampai ke Tuhan sini mengamalkan. Ada sebujur ya. Ibu bila boleh kampung tuh rajin pasti sini pinandu. Nah, dari megamnya sendiri. Awak boleh bungkuk, kulit boleh keriput, tapi ini masih segar. Ada pikun. Ini banyak tuh ya, menurut namanya batin pada orang pada 10. Habis waktu kita menyembati orang Islam. Dan itu betul-betul nyata. Artinya kalau kita berbicara berkah terhadap orang yang senantiasa berdoa Al-Quran tadi, ada orang lain yang rajin baca Quran, ternyata beliau mungkin umurnya 80 tahunan aja, tapi fisik kuat masih. Nah, kemudian muka itu kayak masih awet muda. Itu diberikan awet muda pada sini, kekuatan fisik.
macam-macam keberkahan yang didapatkan sesuai dengan Allah yang menghendaki dan memberikan. Artinya dalam hal ini Al-Quran itu betul-betul memberikan keberkahan dan tambahan kebaikan. Orang yang rajin baca Quran terus menjadikan Al-Quran sebagai temannya sampai Tuhan, sampai mati. Buktikan ya biar. Sementara ada orang lain yang seumuran dengan orang lain baca Quran tadi, ternyata ingatan itu sudah mulai lupa, pikun. Semakin bertambah umur, semakin dikurangi nikmat. Nah ini orang yang biasa, yang jauh dari Al-Quran. Penglihatan kabur, sudah gigi ukuran, sudah telinga pada pati mendengar, berjalan mundur-mundur. Ini yang normal kan? Wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi. Barang siapa yang kami panjangkan umur, kami kurangi. Kata Allah, kami kurangi ininya, pemberian pada fisiknya. Tapi ternyata orang yang membaca Quran ini sebaliknya. Ini salah satu di antara keberkahan. Ada lagi satu kisah nyata Pak Habibie. Pak Habibie itu pernah memberikan testimoni sedikit dalam sebuah pengajian. Kalau tidak salah itu pengajian Ustaz Bahtiar Nasir. Ada di situ Profesor Habibie. Pernah jadi Menteri Riset Teknologi kita di zaman Pak Harto. Dan sini presiden ke-3 RI setelah Pak Harto sempat menjadi presiden. Tahun 95 sini mengulang pesawat. Pesawat apa? Batu kaca katanya. Nah sini berkisah waktu kuliah di Jerman dia sini selalu ranking 3. Nah ranking 1, ranking 2 itu orang Yahudi. Penasaran sini apa rahasia Yahudi ini? Selalu prestasi. Karena namanya madahkan. Ini orang Yahudi rahasia biar kamu cacat tahu dia akan masuk surga. Jauh dulu. Karena mau madahkan. Tapi ternyata berkawan akrab seiring perjalanan waktu. Nah satu saat Profesor B.J. Habibie ini diundang ke tempat dua orang Yahudi ini. Nah maka saya menggunakan kesempatan itu untuk mengintip dan menyelidiki apa rahasia dua orang Yahudi ini. Tengah malam sering bangun, ternyata buahnya sudah bangunan. Jadi bangun sholat tahajud. Nah Yahudi ini baca kitab, berdua baca kitab. Di Parakisidin ternyata yang dibacanya itu adalah kitab suci Al-Quran. Tahajud sudah. Ini kan kitab kami, udah B.J. Habibie. Iya, buahnya. Ini memang kitab Tuhanmu. Tapi jangannya umat Islam tetap mengamalkan ini, terus membaca ini, Islam akan tetap maju. Nah, karena Islam meninggalkan kitab mereka, maka Islam sekarang mundur dari mereka. Jadi semenjak itu Profesor B.J. Habibie selalu rutin membaca Al-Quran sampai ke Hasirin, sampai meninggal dunia. Setiap sebelum subuh, orang Yahudi itu percaya dengan keberkahan kitab suci Al-Quran. Mereka yakin itu firman Allah. Cuman kan mereka menganggap Nabi Muhammad ini khusus untuk bangsa Arab, bukan untuk mereka. Masalah kenabian Nabi Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad, buatnya percaya. Masalah Al-Quran itu kitab suci firman Allah, buatnya percaya. Tapi beriman dengan Islam, masuk Islam, nah nanti dulu. Itu mereka. Artinya keberkahan Al-Quran ternyata bagi orang yang mengimani itu akan dirasakan meskipun mereka Yahudi. Nah maka ya kita sebagai pemilik kitab suci itu mestinya harus lebih percaya, harus lebih tekun, harus jangan sampai meninggalkan. Ketika kita ada waktu untuk interaksi dengan HP kita,
Mesti kita harus ada waktu interaksi dengan kitab suci kita. Kalau kita guring membawa HP, Anda di depan Al-Quran, di mana kita Anda? Di depan kalian, kenapa? Soalnya Al-Qurannya dalam HP. Wujud ya, wujud. Nah, tapi membuka WA, membuka Facebook, membuka ID, kapan buka Al-Quran? Harus imbang, ada waktu yang kita sisakan waktu, kita khususkan waktu kita untuk interaksi dengan Al-Quran. Nah, yang pertama dibuka bangun guring itu ya seharusnya Al-Quran. Untung lah ini modern lah, artinya zaman praktis gitu kan. Ada orang bahari itu mentek Al-Quran di sana kemari, bisa Al-Quran diinstal di dalam HP sehingga kita bisa praktis, tak bawa HP, tak bawa Al-Quran. Nah, bisa baca di mana aja, di kantor bisa baca Al-Quran, tinggal orangnya jangan di. Artinya keberkahan Al-Quran itu akan kita rasakan dan kita dapatkan ketika kita baca, bukan ketika kita keramatkan aja. Al-Quran dianggap benda keramat. Kutinggalkan kata Nabi 2 pusaka, itu kan barang keramat ya Pak. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitabullah, yang kedua sunnahku, kata Nabi. Ini pusaka itu barang keramat. Nah, tapi bukan hanya dikeramatkan ditaruh di perpustakaan, di toko buku, apa namanya tuh, di rak buku, bakulat Al-Quran, berdebu. Nah, sekali ambil tiup, kali panan mata, saking kada tak ambil, bulan Ramadan ada tak ambil. Nah, itu menjadikan barang keramat, tapi kan memberikan keberkahan Al-Quran. Hanya diandak di dinding-dinding rumah, ditawin-tawin ayat kursi katanya. Al-Quran ayat kursi kalau kita andak di rumah itu kadang menghalang setan, kadang menjauhkan setan, kadang mengusir setan. Yang mengusir setan itu kalau ayat kursi kita baca. Barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka akan Allah jaga sampai sore hari. Nah, yang membacanya sore hari akan Allah jaga sampai pagi hari. Dibaca, bukan hanya diitihi aja, digantung aja. Nah, keberkahan Al-Quran itu ketika kita baca. Ada yang menyediakan syarat jimat, hendak di warung-warung, bila ada ayat 1000 dinar, warung ini akan paduan banyak datangan dinar. Nah, ini dikhawatirkan Pak, salah menjadikan meminta berkah kepada sesuatu yang tidak syar'i jalan berkahnya. Itu tidak dibenarkan, malah bisa terjerumus kepada perbuatan menyekutukan Allah atau syirik. Nah, kalau kita melakukan syirik, menduakan Allah, berkah itu minta kepada Allah, tapi Allah berikan kepada sesuatu yang memang ada hadisnya, ada riwayatnya. Nah, itu baru Al-Quran tadi. 3 ayat di Al-Quran yang menyatakan Al-Quran itu memberikan berkah. Bila kita ada bacanya, apa? Berlawanan dengan ayat Al-Quran. Orang tua berikan berkah. Bila orang tua kita ridho, Allah pasti akan ridho. Bila orang tua kita murka, Allah pun akan murka. Nah, berkah daripada kedua orang tua kita. Itu berkah yang syar'i namanya. Tapi kalau mencari berkah yang kada syar'i, nah ini kada benar. Walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita berhaji, itu amal kita akan rontok, tidak akan diterima. Kenapa? Kita menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang bukan pada tempatnya. Ada yang berkah kemana? Ke kuburan yang cari berkah, ada kuburan berkah. Di rumah ada Al-Quran, ada kedua orang tua. Nah, itu berkah yang diberikan kepada kita. Ini barangkali yang bisa sampaikan. Yang mudah-mudahan kita senantiasa membaca kitab suci Al-Quran. Yang belum bisa mengaji, belajar, mumpung masih ada ayat di kampung badan. Jangan sampai meninggal dunia
anak kada bisa membaca Al-Quran, jadi kada dapat berkah, kada yang sopan yang kada ada istilah orang tua itu sopan belajar ngaji. Ada bapak bila sopan lawan anak ngaji berdiam-diam, datangi gurunya kalau mak gurunya. Nah kada berkah itu kan kada bisa mengaji sampai mati. Nanti ditanya di kubur, wa ma imamuka, apa imammu? Kita jawab Al-Quran, kada bisa ngaji. Sopan dengan malaikat. Wa ma imamuka, siapa imammu? Jawabannya apa? Imam Isharifin, bukan imammu. Ini yang bisa belum sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pribadi. Kalau adanya semata-mata sadar dari Allah, kalau ada sekali kurangnya, tolong bukakan pintu yang selebar-lebarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.